City cuman tinggal nutup di tengah aja gitu. Pun Mahrez juga kemarin gol dari kanan gitu. Main langsung. Gimana caranya kan sekarang Pak si Pardi. Sebelum lanjut, Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng agar tidak ketinggalan video dari kami. Bacot Santuy. Selamat datang kembali di channel kami di Bacot Santuy. Kali ini kita akan bahas untuk review dari week yang lalu, dimana minggu lalu itu ada Leicester City dengan skor 2-5. Gimana tanggapannya dari Bung Ari mengenai kekalahan City ini? ya City ini PR-nya banyak ya. Karena pertama Aguero itu udah cedera panjang nih. Ditambah lagi Gapsus tuh baru cedera kan, kemarin itu habis menang cedera. Nah ketemunya Leicester yang kemarin dia pasang 5 back gitu. Dia pasang 5-4-1 kalau nggak salah ya. Nah itu Pep ini punya PR di cedera pemain, dan salahnya lagi dia pasang strategi yang nggak biasa gitu. Dia ganti striker itu dijadiin ditaruh dia si Sterling di depan, di belakangnya De Bruyne. Nah kiri taruh Foden. Waduh, itu Foden nggak bisa ngapa-ngapain, tenggelam Foden lah kemarin tuh kasarnya. Nah akhirnya PR-nya Leicester untuk ngebendung City cuman tinggal nutup di tengah aja gitu. Pun Mahrez juga kemarin gol dari kanan gitu. Ya nggak heran sih gitu kalau dengan komposisinya Pep yang kemarin gitu kan. Ya cuman tinggal PR-nya si Pep adalah cari super sub-nya striker gitu, pengganti apa sih ya, kayak striker klub-klub lain yang punya striker super sub gitu. Kayak Liverpool punya Origi gitu, meskipun jarang dipakai dia tetap bisa mencetak gol gitu. Ya itu sih PR-nya sih kalau untuk Pep yang kemarin gitu. Ditambah lagi 3 penalti itu, aduh ampun. Ya lu mau ngomong apa kalau udah 3 penalti gitu, 3 kesalahan ya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Betul. Udah rusak, hancur deh kemarin itu dah. Itu sih sebenarnya, karena kan sebelumnya juga saya sudah prediksi bahwa Pep ini terlalu banyak rotasi pemain, tapi ya nggak pernah pas gitu rotasinya. Ya kalau ketika lagi bagus ya bagus itu dari komposisi pemain yang komplit ya. Kalau kemarin kan komposisi pemain nggak bagus, banyak cedera pun dia kurang. Makanya ini mumpung masih bursa transfer banyak, ya harus jangan sampai nggak beli ya. Ya itu aja sih. Kalau sekarang tadi kan kita ngomongin kekalahan City. Nah sekarang kita ngomongin kemenangan di Leicester yang lumayan cukup telat ya. Itu kan pahlawannya istilahnya Vardy lah. Nah gimana menurut Bung Angga nih Vardy ini? Kalau dari saya itu kemarin itu Pardi itu kenapa bisa bagus? Karena kemarin itu si Leicester itu ngadain serangan balik. City kalau udah nyerang itu habis-habisan, pemain ke depan semua. Habis itu kan modalnya City mainnya kayak Barcelona dulu, ball position. Itu kalau misalnya udah bola kerebut kan dari belakang ball position kan dari belakang. Kalau udah kerebut kan otomatis belakang kan kocar kacir, langsung di counter attack terus. Makanya kenapa kemarin si Leicester bisa dapat 3 penalti itu karena pemain City udah pada panik. Gitu kan langsung. Gimana caranya kan sekarang Pak si Pardi kemarin baru dapat bola langsung di pelanggaran, dikritik pelanggaran. Emang kemarin Pardi sih memang lagi bagus aja itu kemarin. Kalau PR-nya dari City memang bener tadi kata Bung Ari, itu memang harus cari striker tengah. City kagak bisa main udah bisa pakai striker tengah karena dari dulu mainnya City abis dari debut sayap langsung lempar ke striker tengah.
makanya dulu City jago. Sekarang dulu kenapa City nggak bisa juara Liga Inggris tahun kemarin? Oh, faktornya itu Aguero cedera. Karena itu kalau muda kalau bisa dibohongin lagi, Aguero udah masuk pola 3. Iya, betul. Udah itu ya. Rantang cedera gitu. Uzur ya. Makanya ya itu harus mumpung bursa transfer ini tinggal 2 minggu 1 minggu dah harus bisa cari pemain. Master City cuma ada 2 striker, Jesus sama si Aguero. Salahnya City di bursa transfer kali ini dia kagak beli striker, belinya back lagi, back dari Benfica, Ruben Dias itu. Baru kemarin hari ini diresmiin gitu, harusnya striker dia gitu. Kalau saya mah plannya cukup dari City ya cari striker tengah. Kalau Leicester ini bisa jadi kuda hitam lagi seperti tahun kemarin. Tapi striker yang udah jadi ya gitu loh, jangan striker yang baru ya. Iya, kalau itu nggak bisa untuk gantiin sekelas Aguero sama Gapsus tuh nggak bisa. Nah sekarang kita lanjut nih ke review yang big match pertandingan kedua itu antara Liverpool dan Arsenal, yaitu hasilnya adalah 3-1, di mana itu dimenangkan oleh Liverpool. Gimana komentar Bung Ari nih performa dari kedua tim? Aduh, kalau ya Liverpool sebenarnya sedang memperbaiki performa sebenarnya. Nah kebetulan Arsenal ini memang belum bisa menghadapi tim-tim besar ya, karena memang 2 pertandingan sebelumnya dia ngelawan itu tim-tim kecil ya, kayak West Ham, Fulham awal pertama mereka menang besar. Habis itu ketika dia ngelawan Liverpool ini punya mental kan, udah gitu juga dia punya ambisi, karena pertandingan match sebelumnya lawan Arsenal dia kalah, Liverpool ini kalah. Makanya dia pertama dia punya ambisi untuk harus menang. Yang kedua memang dia harus memperbaiki performanya seperti musim lalu gitu. Nah kemarin itu memang luar biasa si Liverpool ini ya, karena dia ditambah lagi itu Arsenal ini belum dapat gitu, karena memang udah berapa week ini, 3 week ya, di 3 week ini nih klub Inggris, tim-tim khususnya tim-tim besar belum dapat performanya itu sebagian besar. Ditambah lagi mungkin entah masalah corona atau gimana, kita nggak tahu juga kan. Nah apalagi ditambah kurang setiap match itu tidak ada penonton, itu juga pengaruh sebenarnya untuk tim klub besar. Jadi ya pas ya udah jelas nggak imbang secara tim itu. Untuk Arsenal ini belum sanggup untuk melawan tim sebesar sekomplit Liverpool ya. Itu aja sih sebenarnya. Oke, kita sekarang ke Bung Angga untuk menanggapi profil pemain dari kedua tim ini yang paling bersinar itu siapa antara si Arsenal atau Liverpool? Kalau dari saya, dari Liverpool itu kemarin yang bersinar 2 back kiri kanan, Arnold dan Robertson. Itu kemarin mereka serangannya dari mereka berdua. Dia mainnya kagak seperti kemarin seperti Leeds. Dia serangannya dari sisi kanan kiri itu dari otaknya dari sana semua. Habis itu si Salah Mane disupport habis-habisan kemarin sama mereka berdua. Ya kalau saya sih memang Arnold sama si Robertson pemain paling menonjol ya. Kalau dari Arsenal itu saya lihat kemarin Lacazette. Karena dia kemarin saya lihat dia bekerja sendirian di depan. Aubameyang kagak kelihatan sama sekali dari kemarin. Kemarin Aubameyang dimatiin sama Van Dijk, dia kagak bisa ngapa-ngapain. Gitu, makanya Aubameyang itu gol aja kemarin kesalahan. Ya karena Bellerin tuh lepas sebenarnya tuh. Ya. Kalau Bellerin nggak lepas ya udah aman sebenarnya. Cuman karena Bellerin ini menurut saya kalau yang kemarin jelek tuh Bellerin ya. Bellerin passingnya si Liverpool tuh nggak ada yang dipatahin sama dia gitu. Dapatlah Mane ya kan. Udah kelar sama Mane. Tapi satu lagi nih, kalau dari saya nih Arsenal tuh ada pemain yang bagus nih, Ipor Leno. Dia kemarin berapa penyelamatan tuh si Leno. Kalau bukan Leno habis itu Arsenal kemarin. Mane di depan gawang udah kan di belakang masih memang kalau saya mah ya mantap sih Leno sama Lacazette dari Arsenal menonjol.
Oke, untuk kita masukin segmen terakhir nih, kita ngebahas King of the Week. Kita sudah tahu pasti yang bakal jadi King of the Week itu karena Leicester itu menangannya telat ya. Itu kemungkinan besar pasti Vardy sekarang. Nah, Vardy itu kan ada 17 poin. Nah, itu gimana menanggapinya? Bung Ari atau Bung Angga dulu, silakan. Kalau dari saya nih, tadi saya udah jelasin Vardy itu emang kemarin disupport habis dari belakang. Semua bola larinya ke Vardy. Terus kenapa Vardy bisa bagus kemarin? Karena dia ngambil 2 penalti. Itu. Terus Vardy juga Hat-trick. Tapi ini yang buat weekend depan ini Vardy cedera. Kemarin ditarik di menit ke-80 dia. Habis belum tentu weekend depan bisa main. Kalau saya Vardy ya memang karena bagus kemarin itu karena dia disupport habis-habisan dari belakang depan larinya ke Vardy. Apalagi Vardy striker tunggal ya udah pasti larinya Ari kalau udah. Dari Bung Ari? Ya kalau menurut saya sih Vardy ini memang tipikal striker haus gol ya gitu. Dan kemarin itu sebenarnya bukan top performanya Vardy ya, karena memang dia dapat 2 gol kesalahan pemain belakang ya. Menurut saya belum bisa dianggap top performa Vardy sebenarnya gitu, karena golnya itu pun dari kesalahan back gitu. Itu udah susah gitu kan, susah City ini kesalahan kayak gitu sampai 2 kali 3 kali itu aduh ampun deh. Yang menurut saya sih ya mudah-mudahan Vardy besok udah bisa main lagi ya, karena bukan cedera yang parah sebenarnya kalau untuk cedera kemarin gitu kan, karena pelatih juga udah melihat menang gede ya pasti akan ngasih istirahatin ya, kasih istirahatin si strikernya gitu. Kalau menurut saya sih itu aja sih kalau untuk Vardy ya. Oke. Kali ini pemirsa sudah cukup pembahasan dari kami. Tunggu video kami selanjutnya. Dah.